Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Let me introduce myself. My name is Muhammad Fadil Hussein. In here I would like to explain about culture shock. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai culture shock. I not sharing my paper about this is rekam layar. Jadi saya tidak bisa membagikan layar, membagikan mengenai paper saya, PPT saya. Jadi saya di sini pure menjelaskan dan tidak ada papernya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan culture shock? Karena materi presentasi saya mengenai CCU ialah culture shock. Culture shock terdiri dari dua suku kata. Dua kata. Culture itu ialah budaya, sedangkan shock itu terkejut. Shock, budaya yang terkejut. Dah, bagaimana itu budaya yang terkejut? Nah, simak penjelasan dari saya. Understanding culture shock. Nah, culture shock is a psychology condition experienced by someone when they find themselves in cultural environment different from their native one. This condition typically arises when someone must adapt to new customs, language, values, social norms. Jadi pemahaman mengenai culture shock. Nah, apa sih yang dimaksud dengan culture shock? Nah, secara sederhana culture shock adalah kejutan mental. Nah, mentalnya terkejut loh. Oh, kayak gini toh. Oh, di sini tuh kayak gini. Atau rasa kaget yang kamu alami saat kamu masuk ke dalam lingkungan baru yang aturan mainnya berbeda jauh dengan tempat asalmu. Ini bukan cuma soal bahasa tetapi soal rasa. Nah, kok di sini begini ya? Nah, jadi seseorang yang di lingkungan baru itu merasa shock karena berbeda baik dari customs, bahasa, rasa maupun norma, sosial normanya. Aturannya nih berbeda dengan lingkungan asal yang membuat dia tuh shock. Nah, itu disebut dengan culture shock. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai the term culture shock. First introduced by Colorful Obert, culture shock is an emotional reaction to the last mati. The last mana ini? Ulangi. First introduced by Colorful Obert, culture shock is an emotional reaction to the loss of familiar social cues from one's home culture. When someone moves to a new cultural environment, they may experience confusion, discomfort, or difficulty understanding the social rules of that place. Nah, jadi penjelasan atau pendapat dari Colorful Obert ini ya sama kayak seperti yang tadi yang saya jelaskan. Dia itu menjelaskan bahwa Colorful Obert ini atau disebut dengan geger budaya, culture shock adalah reaksi emosional. Nah, sama reaksi emosi terhadap hilangnya isyarat sosial yang familiar dari budaya asalnya. Asal seseorang tersebut. Saat seseorang berpindah ke lingkungan budaya baru, mereka mungkin mengalami kebingungan, ketidaknyamanan, atau kesulitan dalam memahami aturan sosial di tempat tersebut. Nah, ini ada tambahan lagi poinnya, yaitu merasa kebingungan, ketidaknyaman jelas, atau kesulitan. Kalau kita seseorang pun kalau di budaya baru, kalau kita merasa shock banget, nggak nyaman, nah susah. Nah, itu disebut dengan culture shock, bingung, tidak nyaman, dan merasa kesulitan. Terus yang selanjutnya menjelaskan mengenai faktor causing culture shock.
jadi ada faktor-faktor itu yang menyebabkan kenapa itu culture shock. Dia culture shock. Sorry, sini saya masih mengotak-atik paper saya. Nah, jadi ada 4 faktor nih, teman-teman. Faktor yang pertama itu language difference. Jadi difficultly communicating due to not mastering the language in a new environment. Jadi yang pertama itu perbedaan bahasa. Nah, kesulitan berkomunikasi, jelas bahasanya juga untuk namanya juga bahasa untuk berkomunikasi. Kesulitan berkomunikasi akibat belum menguasai bahasa lingkungan baru. Nah, orang Jawa nih merantau ke Sumatera. Orang Sumatera bahasanya berbeda-beda. Ada yang Palembang, Lampung, Medan. Wah, bahasanya juga sudah berbeda itu. Nah, jelas bingung dong orang Jawa merantau ke Sumatera, sudah kesulitan berkomunikasi. Solusinya gimana? Kalau di Indonesia ya pakai bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Terus yang kedua, cultural value difference, fundamental difference in ways of thinking, behaving, and establishing social relationship. Nah, jadi yang kedua itu perbedaan nilai budaya. Apa itu nilai budaya? Perbedaan mendasar dalam cara berpikir, berperilaku, dan menjalin hubungan sosial. Nilai itu biasanya seperti kayak sopan santun gitu sih. Kalau di lingkungan itu kan aturan sopan santun, unggah-ungguh, atau cara sosialnya itu berbeda dari daerah satu ke daerah lain. Bahkan ke Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, itu masing-masing pulau itu memiliki masing-masing nilai yang berbeda dengan pulau-pulau yang lain. Itu perbedaan nilai budaya. Yang selanjutnya yaitu social norms difference. Dissimilar rules about how to act that can easily trigger misunderstanding. Jadi yang ketiga ini ialah perbedaan norma sosial. Norma itu aturan yang tidak tertulis, sosial. Nah, jadi aturan sosial itu bagaimana sih kalau di lingkungan baru itu? Bagaimana sih? Oh, gini toh aturannya. Jadi aturan yang berbeda mengenai tata cara bertindak yang dapat dengan mudah memicu kesalahpahaman. Nah, ini. Padahal kita udah kayak bener nih. Tetapi kalau kita di daerah lain belum tentu benar perilaku yang kita bawa dari daerah asal kita. Nah, itu. Jadi harus berhati-hati ketika kita di lingkungan baru. Sebelumnya kita harus pelajari kira-kira apa sih yang di lingkungan baru itu, biar kita tidak salah paham mengenai lingkungan tersebut, baik dari perbedaan norma sosialnya. Yang terakhir yaitu lifestyle difference. Jadi perbedaan gaya hidup. Ada nih perbedaan gaya hidup. Difference in daily habits such as diet, work hours, and socializing. Jadi yang terakhir ini perbedaan gaya hidup. Perbedaan dalam kebiasaan sehari-hari seperti pola makan, jam kerja, dan cara bersosialisasi. Nah, seumpamanya nih orang Indonesia dia mau ke luar negeri, contohnya ke Amerika lah, ke Amerika. Nah, gaya hidup orang Indonesia dan Amerika sudah jauh-jauh sangat berbeda. Soalnya contoh dari kebiasaan sehari-hari. Kebiasaannya orang Indonesia itu ialah sarapan menggunakan nasi. Yang sebagai nasi itu makanan pokok. Sedangkan kalau di Amerika sana nasi itu tidak ada. Bahkan orang-orang di sana itu makanan pokoknya itu gandum dan sarapannya cukup dengan roti.
Kalau orang Indonesia ke sana harus sarapan roti, wah bisa teriak-teriak itu karena kebiasaan dia sudah makan nasi. Jadi oh nggak warak ini, nggak kenyang kalau nggak makan nasi. Nah itu dia disebut dengan pola kebiasaan, pola hidup yang berbeda. Kalau dari segi jam kerja kalau di sana sangat disiplin. Kalau di Amerika loh ya, sangat disiplin, sangat menghargai waktu karena waktu is money, time is money. Waktu itu adalah uang. Beda dengan Indonesia, waktu itu bisa fleksibel, menyesuaikan sangat. Kalau bahasa kasarnya itu bisa molor time. Nah, itu penjelasan mengenai culture shock, pemahaman culture shock. Apa itu culture shock? Terus perbedaan dari culture shock. Terus apa lagi tadi? Yang kedua itu mengenai colorful overt. Nah, jadi berpendapat mengenai culture shock itu. Nah, baik, itulah tadi mengenai penjelasan explained by me. I am apologize my mistake. I'm sorry. Thank you very much. In the last I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.